Kembali lagi di channel Ahmad Arif Perdana. Terima kasih teman-teman yang sudah klik video ini. Saya doakan semoga berkah dan sukses. Nyalakan juga notifikasi loncengnya ya. Kali ini saya membahas tentang sertifikat halal lagi nih teman-teman. Dimana video sebelumnya itu saya membahas cara pendaftaran sertifikat halal. Sayangnya untuk di wajib halal Oktober itu terakhir di 17 atau 18 Oktober 2024. Terus selanjutnya bagaimana nih? Kita bingung juga dong, gimana kelanjutannya? Apakah kuotanya habis atau bagaimana? Sedangkan antusiasme teman-teman UMKM itu sangat tinggi untuk mendaftarkan produknya di sertifikat halal tersebut. Seperti di video sebelumnya, saya didampingi oleh Pak Sukoto. Kali ini dengan beliau lagi, dengan Pak Sukoto. Monggo Pak, dengan Pak Sukoto. Gimana kabarnya Pak? Sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Baik, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung video yang sebelumnya, Mas Arif ya, Iya. tentang informasi halal self-declare yang sehati. Iya. Memang di video pertama kita itu, untuk sehati itu kan bukan sehati saja sebenarnya. Pemerintah mewajibkan sertifikasi halal buat seluruh produk makanan dan minuman itu berlaku 17 Oktober 2024. Itu semua produk makanan dan minuman sudah wajib bersertifikat halal, termasuk produk-produk yang lainnya. Tetapi karena sertifikat halal yang sehati 2024 kemarin itu sudah habis, dan antusias UMKM itu masih terlalu banyak, bahkan belum ada setengahnya sebenarnya ini yang terakomodir. Pemerintah mengambil kebijakan khusus untuk UMKM, wajib sertifikat halalnya itu diperpanjang hingga 2025 nanti. 2025 nanti apa ya? Artinya itu mulai berlaku nanti di 2026. 2026. Jadi untuk pengajuannya diperpanjang sampai 2025. Diberlakukannya nanti wajib sertifikat halal itu di 2026. 2026. Seperti itu. Sedangkan kemarin itu teman-teman Broners nih melalui video yang tempo lalu tuh banyak juga yang menghubungi di channel saya, di kolom komentar. Terima kasih yang sudah berkomentar, sudah subscribe juga, sudah like juga. Terima kasih teman-teman. Dan sudah ada beberapa yang menghubungi Pak Sukoto dan dibantu. Lalu yang di luar Pulau Jawa bagaimana gitu kan? Banyak sekali juga pertanyaan itu, bagaimana selanjutnya kalau yang di Pulau Jawa ataupun di sekitaran wilayah luar Tangerang, misalkan Bekasi atau gimana. Nah, itu juga banyak juga komentar di video yang tempo lalu. Nah, bagaimana dengan Pak Sukoto yang di luar Pulau Jawa atau di luar Tangerang tersebut, teman-teman yang menghubungi Bapak? Kebetulan memang ada ya. Ada yang dari Lombok, ada yang dari Manado, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Surabaya, ada yang sekitar Jabodetabek juga ada. Rata-rata mereka menanyakan pendamping halal di sekitar mereka. Mereka yang kesulitan mencari itu. Nah, kemudian dari WA yang masuk, dari telepon yang masuk itu, alhamdulillah semua bisa terbantu. Yang membutuhkan pendamping halal di sekitar mereka, alhamdulillah dapat. Ada pula yang konsultasi tentang halal untuk mengajukan reguler, gimana prosesnya, ada juga yang seperti itu, Mas Arif. Oh, ada juga terbantukan nih teman-teman dari video yang sebelumnya. Semoga ini terbantukan juga nih selanjutnya pertanyaan-pertanyaan. Nah, di kolom komentar juga ada yang bertanya nih Pak Sukoto, bagaimana yang makanannya self declare-nya? Kalau ini kan udah pasti yang sepertinya apakah ini beresiko rendah atau tidak nih gitu ya. Seperti warteg, warung Sunda yang pinggir-pinggir jalan gitu kan, makanan-makanan kecil. Nah, atau misalkan yang sudah kelas atas, di atas UMKM ya, berarti di atas UMKM itu 1M ya Pak ya? Ya, di atas 1M modalnya. Modalnya ya. Nah, itu seperti apa? Apakah sudah benar-benar wajib gitu ya halal Oktober di 2024 lalu, apakah terus masih diperpanjang kuotanya ataukah bagaimana gitu Pak? Ya, oke. Jadi gini, untuk makanan yang berisiko rendah itu kan di luar hasil sembelihan ya, yang di luar produk-produk utama hasil dari sembelihan. Contoh kalau kedai makanan,
terus produk-produk UMKM itu seperti makanan, keripik, bisa juga ke nasi pecel, terus mie ayam itu. Nah, di sini yang perlu dia perhatikan teman-teman, ketika bikin milih KBLI, ketika bikin NIB harus benar-benar jeli. Jangan sampai kita punya warung makan kecil, tapi di KBLI-nya dimasukkan KBLI rumah makan. Nah, ini yang kadang-kadang jadi kendala. Secara sistem udah pasti ketolak kalau kita mau mengajukan sertifikat halal yang program self-declare, terutama yang self-declare sehati. Nah, nanti jatuhnya ke reguler. Makanya ini, kalau untuk rumah makan, catering, restoran, terus yang itu kan nggak bisa masuk ke kategori yang self-declare sehati atau self-declare yang mandiri. Itu masuknya nanti ke reguler. Reguler ya. Jadi kalau tingkat resiko rendah atau tingginya itu, contoh yang resiko tinggi itu, ya itu tadi dari hasil sembelihan lah contohnya. Kalau yang resiko rendah kan hasil mungkin produksi keripik, kerupuk, terus makanan-makanan kecil yang snack-snack itu, jajanan pasar, itu masih bisa self-declare ya Pak? Masih bisa. Jadi PKL juga gimana Pak, pedagang kaki lima? Pedagang kaki lima itu tergantung itu tadi, makanya PKL-nya apa? Mungkin contoh nih nasi uduk ya, mungkin nasi uduk. Di situ ada lontong sayur, ada mie ayam, ada selama kategorinya atau pemilihan KBLI-nya mereka pilihnya kedai makanan atau industri makanan dengan pengolahan itu bisa. Yang penting jangan salah milih KBLI karena kan mereka pasti modal mereka mah di bawah 50 juta kan. Betul. Tuh ya teman-teman, di kolom komentar yang video yang lalu sudah terjawab ya. Jadi dilihat bagaimana KBLI teman-teman yang dicantumkan di NIB-nya itu ya, jangan sampai salah sehingga bisa self declare itu. Nanti kalau misalnya teman-teman masih bingung, bisa di kolom komentar, di komentar aja. Terus ini Pak Sukoto, sekarang apa manfaat kita ini bikin sertifikat halal dari BPPJH ini Pak? Oke. Sebenarnya untuk manfaat sertifikasi halal sendiri itu sebenarnya banyak. Indonesia ini kan terkenal dengan negara muslim terbesar di dunia. Iya Pak, betul. Tetapi jaminan makanan yang diberikan atau dijual itu jaminan halalnya sangat minim sekali masih. Makanya pemerintah mempermudah itu. Jadi kalau keuntungan makanan yang sudah bersertifikat halal itu, pertama ini memberikan rasa aman, rasa yakin kepada konsumen bahwa apa yang mereka makan, bahwa produk ini sudah benar-benar halal, sudah bersertifikat halal dan mempunyai ketentuan hukum. Yang kedua keuntungannya adalah untuk meningkatkan penjualan. Ya, contoh nih, sekarang banyak mulai diberlakukan ketika sebuah instansi pemerintah mengadakan pameran katakan. Betul. Yang diajak adalah UMKM yang sudah punya PIRT, sudah punya sertifikat halal utamanya. Betul. Nah, ini yang utama ini. Kalau mereka belum punya sertifikat halal pun belum bisa, kadang-kadang nggak diajak sama mereka. Diutamakan yang memang legalitasnya sudah terpenuhi seperti NIB punya, PIRT punya, halal punya. Ini yang biasanya untuk saat sekarang nih yang saya pantau di lapangan seperti itu. Mereka yang difasilitasi, diajak oleh instansi ketika mereka ada sebuah event. Atau kalau apa namanya hampers ya, apa ya, yang untuk bingkisan ketika ada tamu dari luar daerah, mereka ambil produk-produk lokal, produk-produk UMKM itu rata-rata yang dipilih yang sudah ada sertifikat halalnya itu. Jadi meningkatkan penjualan juga nih dari produk hampers. Itu hanya sebagian saja manfaatnya ya. Misalnya Idul Fitri gitu kan, tahun baru dan sebagainya. Tapi itu betul juga Pak Sukoto, itu meningkatkan penjualan dan sebagainya. Karena ini AMGA nih teman-teman, dari video yang lalu kan saya masih dalam proses pengurusan sertifikat halal yang cilok dan asinan pun juga masih apa gitu proses ya. Nah, alhamdulillah sekarang udah keluar nih sertifikat halalnya untuk produk cilok dan asinan lemon. Sehingga betul yang tadi disampaikan Pak Sukoto, sudah sertifikat halal produk saya dan saya bisa diajak nih. Tempo lalu saya diajak oleh pemerintah Pemda Kabupaten Tangerang, produk saya bisa masuk di mall
Lipo Karawaci. Wih, keren banget tuh Pak. Saya lumayan bangga bener, alhamdulillah gitu Pak. Bisa masuk sebuah produk saya, masuk ke dalam Mall Lipo Karawaci. Waktu itu pas event ulang tahun Kabupaten Tangerang. Alhamdulillah banget. Betul-betul membantu teman-teman. Nah, teman-teman nanti jangan lupa nih, cek KBLI-nya, cek NIB-nya, apakah nanti kuotanya akan dibuka atau enggak gitu ya. Sementara gimana ya Pak kalau kuota ya Pak? Berarti belum bisa ditunggu aja ya Pak? Untuk kuota sehati yang subdeklar yang sehati ya. Iya. Jadi gini teman-teman, rencana kemarin sebelum itu awal 2025 itu pemerintah terus BPJH utamanya lewat ketua yang baru Bapak Haikal itu punya program sehati itu rencananya 1.200.000 kuota. Tapi rencana awal adalah Januari 2025 itu akan dibuka. Tapi karena sesuatu hal sampai hari ini belum dibuka kuotanya. Tetapi BPJH mengambil kebijakan. Ada program yang namanya self-declare mandiri. Ya, selama self-declare sehati itu sejuta halal gratis. Ini belum dibuka. BPJH mengambil kebijakan ya kalau saya bilang. Itu namanya itu tadi self-declare mandiri. Biayanya sangat murah kok. Oh gitu. 230.000 dan prosesnya cepat. Itu 10 hari sudah keluar sertifikatnya. Oh gitu, nah, bisa ya Pak? Berarti ya, bagi teman-teman yang sudah pernah ikut program self-declare yang sehati, bisa ikut lagi di self-declare yang mandiri. Itu bisa. Dan sampai sehari ini pun masih terbuka peluang itu. Kalau makanya ini saran saya buat teman-teman ya, monggo selagi ada kesempatan dipergunakan dengan baik. Kalau kita ke reguler sangat mahal, Mas. Kalau reguler jauh lebih mahal. Ya. Jadi ini dikeluar ada namanya program sertifikat halal declare tapi mandiri, bukan yang gratisnya gitu. Untuk yang gratis berarti belum terbuka kuotanya ya Pak ya? Belum. Tapi bisa mandiri dengan biaya 230.000. Khawatirnya ini berubah, apakah naik atau turun? Ya pasti cepet-cepet aja nih teman-teman untuk di proses olahan produk UMKM-nya agar cepet nih keluar sertifikat halalnya. Hanya cukup 10 hari ya Pak ya, tadi disampaikan. Gitu. Bisa langsung hubungi Pak Sukoto, bisa dibantu, dan misalkan kalau yang di luar Pulau Jawa juga bisa aja hubungin mungkin gitu ya Pak ya? Ya boleh. Nah, tapi saya bingung nih, untuk sertifikat halal ini, apakah tempo dulu nih, itu kan sertifikat halal itu dari MUI Pak? Ya. Lalu sekarang ini apa nih BPPJH gitu nih? Apakah nanti tetap masih ada nih sertifikat halal MUI dan sertifikat halal BPPJH, dua hal ini dua-dua menerbitkan atau bagaimana nih Pak? Mungkin teman-teman bertanya juga nih, kok ada ini mungkin gitu ya. Monggo Pak, bisa diperjelas lagi Pak, seperti apa nih Pak? Jadi gini, kalau dulu memang MUI ya yang punya wewenang untuk mengeluarkan sertifikat halal itu. Nah sekarang ada lembaga tersendiri untuk itu, lembaga pemerintah yang namanya BPPJH itu. Nah dari situ MUI sudah tidak lagi mengeluarkan sertifikat halal, tetapi MUI hanya menetapkan. MUI menetapkan bahwa pengajuan halal si A umpamanya sudah memenuhi syarat. Nah, sidang fatwanya lah di sana. Tetapi untuk sertifikatnya bukan MUI yang mengeluarkan. Jadi itu ya, seperti itu apa teknisnya, seperti misalnya alurnya ke fatwa MUI dulu, tapi bukan MUI yang mengeluarkan sertifikat halal, tetap yang mengeluarkan sertifikat halalnya BPPJH. Ya, BPPJH. MUI tetap masih ada di dalam itu gitu ya Pak ya. Lalu pesan terakhir nih Pak, pesan terakhir untuk Bapak, untuk teman-teman yang sudah memiliki sertifikat halal yang sudah didampingi oleh Pak Sukoto, kira-kira pesannya apa nih Pak? Dan yang belum memiliki sertifikat halal, bagaimana selanjutnya nih Pak? Mungkin monggo Pak bisa kesimpulannya seperti apa gitu Pak? Jadi gini, saran dan pesan saya kepada teman-teman yang sudah mempunyai sertifikat halal,
Yang pertama, tolong jaga produksinya. Jangan sembarangan mengubah komposisinya. Ya, selanjutnya seperti itu ketika mau merubah bahan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa dicetak dan ditempel di produknya. Bikin stiker halal, cantumkan nomor ID-nya, taruh dalam kemasan, jangan lupa itu. Jadi orang tidak ragu lagi bahwa produk yang teman-teman memiliki itu sudah benar-benar punya sertifikat halal. Tidak ada pertanyaan lagi konsumen, ini sudah ada sertifikatnya belum? Nah, itu manfaat untuk ditambahkan yang sertifikat halal itu. Yang ketiga, bagi teman-teman yang belum mengurus sertifikat halal, segera diurus sertifikat halalnya. Mau itu nanti jalur sertifikat halal yang sehati ketika sudah dibuka, atau sekarang bisa diurus melalui sertifikat yang mandiri. Semua tergantung pelaku usaha ya Mas ya. Iya. Karena yang butuh ini adalah pelaku usaha, bukan kita. Kalau kita kan hanya membantu menjembatani. Teman-teman dan membantu Broners nih yang ingin. Bagi yang menonton channel YouTube ini, monggo silahkan nanti konsultasi dengan saya atau Japri saya lewat WA yang nanti mungkin akan juga dicantumkan di channel YouTube-nya. Itu aja mungkin. Iya, oke, nanti saya cantumkan WA Pak Sukoto di kolom deskripsi. Nah, gitu teman-teman. Jadi itu pesan-pesan Pak Sukoto yang udah didampingi sertifikat halalnya tuh teman-teman. Jadi membantu pengusaha juga, membantu UMKM Broners, sehingga usaha UMKM teman-teman, masyarakat Indonesia lebih yakin produk UMKM teman-teman karena sudah punya legalisasi sertifikat halalnya, dan itu harus dijaga produk-produknya untuk tidak mengubah komposisinya gitu ya, dan ditempel sertifikat halalnya, stikernya. Dan bagi yang belum punya sertifikat halal bisa diurus untuk sertifikat halal mandiri dan juga yang sehati kalau misalkan sudah dibuka nih. Tapi untuk sementara yang mandiri dulu nih supaya teman-teman cepat, karena efeknya juga saya berasa nih, saya juga punya produk sehingga bisa diundang oleh kabupaten, pemerintahan Kabupaten Tangerang untuk bisa ikut event di Lipo Karawaci. Itu kan begitu terkenal kita, nanti produk kita dikenal ya kan, bertambah juga omset kita. Produknya nggak dibawa Mas? Produk saya ya, bentar teman-teman, saya ambil dulu ya produknya. Nah, nih teman-teman, produk saya nih asinan kuah lemon dan ciloknya. Jadi terbantu banget nih Broners dengan sertifikat halalnya. Ini sudah ada logo sertifikat halal ini Pak. Nah, ini teman-teman yang saya maksud ya, produk Mas Arif yang kebetulan kemarin juga kita urus sertifikat halalnya. Nah, ini udah bagus, ini udah benar, jadi dicantumkan dalam logonya. Jadi nggak ada pertanyaan lagi dari orang yang akan membeli produknya, nggak ada keraguan lagi. Nah, ini juga asinan kuah lemonnya juga sudah. Nah, ini sama asinannya juga sudah ditempelkan logo halalnya. Oke, mantap Mas. Ya. Jadi jangan lupa ya teman-teman ya, harus seperti ini. Tuh teman-teman. Oh ya, satu lagi Pak, terakhir. Ini belum lama ini nih teman-teman, ada mahasiswa-mahasiswi UMN nih. Jadi dia menghubungi kami ini Pak, karena kami kan sudah ada sertifikat halalnya gitu Pak. Sehingga mereka ini memang lagi tahap akhir kuliahnya gitu kan. Sehingga ini bisa ngebantu juga, mungkin itu mau di packagingnya seperti apa nanti di desainnya, atau mungkin seperti apa selama mereka menjalani kuliahnya gitu kan, bisa langsung diterapi di UMKM saya. Itu keuntungan juga Pak, sudah sertifikat halal, jadi udah terregister gitu dari pemerintah kabupaten gitu kan Pak. Alhamdulillah juga itu teman-teman, jadi bisa muncul nih produk saya dan dibantukan juga oleh mahasiswa-mahasiswi tahap akhir untuk membantu produk UMKM teman-teman nih, tuh teman-teman. Nah, bagaimana syarat-syarat dan tata caranya itu ada di video sebelumnya ya teman-teman ya. Nanti bisa klik aja, cari video sebelumnya di akhir acara, ada di sebelah sini. Untuk itu teman-teman,
Jangan lupa klik tombol subscribe, berikut tombol loncengnya teman-teman, supaya muncul di notifikasi teman-teman nanti ada video-video baru atau video-video selanjutnya. Oke, terima kasih Pak Suketo, Sama-sama, Mas pendampingannya. terima kasih. Semoga teman-teman sukses ya usaha UMKM-nya. Semoga berkah selalu usaha UMKM-nya. See you. Sampai jumpa jumpa di video selanjutnya. berikutnya. Tonton di sebelah sini ya.